Paralimudu izin melaporkan bahwasannya Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong belakangan ini jadi sorotan publik. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015 sampai 2016 oleh Kejaksaan Agung. Pada Selasa 29 Oktober 2024, dalam keterangan resminya, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa ada kerugian besar negara sekitar 400 miliar dalam kasus tersebut. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rudianto Lalo, meminta agar Kejaksaan Agung turut memeriksa seluruh Menteri Perdagangan yang menjabat selama periode 2015 sampai dengan 2023. Jika serius ingin mengungkapkan kasus korupsi impor gula, saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang menjabat pada 2015 sampai dengan 2016 sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Menurut Rudi, pengusutan kasus setelah periode waktu yang cenderung tidak memberi kepastian hukum. Kalau aparat penegak hukum kita menangani kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi sekitar 9 sampai 10 tahun ke belakang, di mana asas kepastian hukumnya, kata Rudi melalui keterangan tertulis pada Rabu 30 Oktober 2024. Rudi menilai bahwa pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan lain juga diperlukan karena kebijakan impor gula yang dipersoalkan mencakup periode 2015 sampai 2023, sedangkan Tom Lembong hanya menjabat pada 2015 sampai 2016. Dalam masa kepemimpinannya, Jokowi memiliki beberapa menteri perdagangan, antara lain Rahmat Gobel, Engarti Astalukita, Agus Suprapmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan yang saat ini masih melanjutkan jabatan di era Prabowo. Hingga saat ini, menteri lain belum dipanggil untuk menjadi tersangka. Melihat upaya penegakan hukum ini pada sebuah kasus yang jangka waktunya barangkali kita pun udah lupa itu. Saya pikir begitu banyak masalahnya yang harus kita selesaikan. Prioritas utama tentu kita mengatakan kasus-kasus yang cukup aktual yang memang perlu kita apresiasi. Seperti katakanlah tadi ada penggerebekan, penemuan sejumlah dana yang cukup besar, hampir 1 triliun. Ya, ada juga penangkapan daripada 2-3 hakim yang dianggap berkonspirasi dalam meloloskan suatu perkara. Jadi saya pikir kita apresiasi itu. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada Tom Lembong, terus ada kebijakannya salah, dianggap kurang 10 tahun yang lalu. Kita juga terkejut. Tapi melihat kasus itu seperti apa di tengah pemerintahan baru yang baru dimulai gitu, apa semacam apa bentuk kehati-hatian untuk para menteri untuk supaya tetap ada berada di garis. Kita mau membesarkan hati kita semua, ini pemerintahan kita confident kan? Membangun konfidensi itu penting, bukan membangun pesimisme. Kalau mencari masalah-masalah masa lalu itu barangkali lebih banyak tend kepada pesimisme, bukan optimisme. Itu aja, ya. Tapi artinya Pak, apakah ada tanda besar untuk siapa ngomong tanda besar? Nah itu saya tidak campurin masalah itu. Tapi kan ada yang kecurigaan bahwa ini ada politisasi, kriminalisasi. Mudah-mudahan tidak ada. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan penetapan Menteri Perdagangan 2015 sampai dengan 2016 Tom Lembong sebagai tersangka kasus impor gula amat memprihatinkan. Ia sendiri mengaku terkejut dengan kasus ini. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada Tom Lembong. Dianggap kebijakannya salah. Kita juga terkejut itu, kata Surya saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 1 November 2024. Usai persamuan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum Parpol pendukung pemerintah, Surya menyoroti banyak kasus-kasus aktual yang bisa menjadi fokus penegakan hukum dan langkahnya yang patut diapresiasi saat ini. Misalnya, soal kasus 3 hakim yang berkomplot dalam dugaan kasus suap Gregorius Ronald Tanur.
Namun bagaimanapun, bos media grup ini menegaskan tidak mau mencampuri masalah penegakan hukum. Ia pun berharap tidak ada politisasi dalam kasus ini. Mudah-mudahan tidak ada politisasi, kalau ada apes aja, kata Surya Paloh. Ketum Nasdem ini mengatakan tidak akan ada bantuan hukum ketum. Saya sebagai junior juga turut prihatin sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan kepala BKPM. Jadi kami mendoakan yang terbaik, kata Bahlil usai memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 31 Oktober 2024. Saat ditanya soal kemungkinan adanya intervensi, Bahlil meminta masyarakat untuk percaya pada aparatur penegak hukum. Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengaku tidak mengetahui soal Tom Lembong yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula. Selain tidak pernah menjabat di Kementerian Perdagangan, Bahlil meminta agar kasus ini diserahkan melalui proses hukum yang baik. Saya sendiri tidak tahu apa masalah, apa segala macam, apalagi saya kan tidak pernah di Kementerian Perdagangan. Jadi mungkin kita serahkan kepada proses hukum yang baik aja, kata. Dia mengatakan tanpa ada penjelasan yang rinci, pengusutan kasus Tom Lembong bisa menimbulkan tuduhan bahwa pemerintah Prabowo menggunakan instrumen hukum untuk urusan politik. Secara umum, pelaksanaan tugas penegakan hukum harus selaras dengan cita-cita politik hukum pemerintah, kata Habibur Rahman dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta pada Jumat 1 November 2024, dikutip dari Antara. Sejauh ini, dia pun menilai bahwa konstruksi hukum kasus tersebut masih cukup sumir atau abstrak di mata publik. Sebagai Ketua Komisi Hukum di DPR RI, dia mengaku banyak pihak yang bertanya kepada dirinya terkait kasus itu. Banyak yang bertanya kepada saya apakah kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai mengkriminalkan kebijakan, kata dia. Untuk itu, dia mengatakan bahwa perlukan persatuan nasional yang kuat dengan tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum. Oke, baiklah, terima kasih kawan-kawan sekalian. Selamat siang semuanya. Hari ini kami sudah resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan terhadap kasusnya Pak Thomas Lembong. Tadi sudah didaftarkan kita dapat nomor 113. Ya, dan dalam proses nanti kita akan dipanggil sidang dan untuk melaksanakan persidangan. Nah, dalam proses pra-peradilan ini kami mengajukan beberapa hal yang poin pokoknya nanti disambung oleh Pak Zaid. Yang pertama adalah tentang kami mempermasalahkan penetapannya sebagai tersangka. Ya, di situ banyak sekali poin-poin pembahasannya itu. Antara lain misalnya tentang pada waktu proses penetapan sebagai tersangka tidak memiliki dua alat bukti yang cukup. Sampai saat ini kita tidak mengetahui alat bukti apa yang dimiliki oleh pihak kejaksaan sehingga menetapkan Pak Thomas Lembong sebagai tersangka. Seharusnya itu bisa di-share ke publik dan secara transparan bisa diketahui. Selama ini hanya diberitahukan bahwa masalah impor gula. Nah, tindak pidana korupsi dalam impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015 sampai dengan 2023. Coba lihat suratnya. Ya, ini ya. Di sini disebutkan. Artinya, kalau sampai 2023 mereka sudah memeriksa semua menteri-menteri yang terkait pada periode ini. Sampai saat ini hanya Pak Tom Lembong yang diperiksa. Kawan-kawan bisa cek, tidak ada menteri lain yang diperiksa. Kemudian Anies menambahkan pernyataan soal kasus Tom Lembong dengan menyinggung proses hukum saat ini. Ia pun menegaskan percaya dengan Tom Lembong. Saya ingin tegaskan bahwa kita menghormati proses hukum yang benar, tapi kita tidak menghormati proses hukum yang tidak benar. Proses hukum yang semena-mena,
proses hukum yang penuh dengan intimidasi kekuasaan, proses hukum yang menyalahgunakan kekuasaan, paparnya. Saya sampaikan, saya percaya pada Tom Lembong dan saya berkeyakinan bahwa Tom Lembong akan memiliki kekuatan yang melewati ini semua. Dan nanti kita akan menengok dengan rasa bangga pungkas nangis. Jadi untuk teman-teman mengenai kasus korupsi ini seharusnya menjadi pandangan atau pengingat bagi kita semua orang, terutama ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin atau seorang pejabat, sebaiknya mengutamakan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi. Saya Farlin Budu izin pamit undur diri pada liputan siang hari ini. Sampai ketemu kembali.